Ya, kita satukan hati sebelum kita mulai saat teduh kita pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa kami boleh mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan akan mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudusmu mengurapi setiap hati kami. Begitu juga anak-anakmu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan untuk membawakan pujian dan juga firman-Mu. Pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Begitu juga saudara-saudara kami yang belum bisa join. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu untuk saat teduh kami. Kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripadamu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Titus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena ya Allah, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan,
setiap waktu hanya hujan dan padamu, biarlah kau dengar Tuhan, menangis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersyukur karenamu. Dan hatiku bersyukur karenamu. Dan hatiku bersyukur kepadamu. Inilah Tuhan yang menjadikan kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah, bermasmur bagi-Mu. Biarlah nyanyian dan pujian, pengagungan selalu keluar dari mulut kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Sehingga pada pagi ini kami boleh menyapa Engkau melalui pujian dan penyembahan. Dan biarlah ini boleh menjadikan gaya hidup kami setiap pagi ya Bapa, untuk selalu menyenangkan hati. Dan kalau pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar akan kebenaran firman, biarlah Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami dan memahami akan kebenaran. Dan kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah tutur kata hamba-Mu, hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh memberkati dan menguatkan kami untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Hari-hari yang penuh dengan kejahatan, tetapi karena firman-Mu Tuhan, kami tetap kuat. Kami tetap percaya akan setiap janji-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi penopang, firman-Mu menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami sambut Tuhan, firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Titus buat pujian penyembahnya. Kita masuk dalam kebenaran firman yang dibawakan oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, ya, terima kasih Pak Ronald. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, Jelas, oke. jelas. Ya, Ya, oke. Ya, mari kita tundukkan kepala kita lagi. Kita akan berdoa. Ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Walau kadang di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur atas segala hal perkara yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dengan adanya ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan, yakin dan percaya, meskipun di tempat ketidaknyamanan sekalipun, disitulah letaknya di mana hadirat Tuhan akan kami rasakan lewat pujian, ucapan syukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapan-Mu turun atas kami, bahkan atas hamba yang tidak ada artinya Tuhan. Biarlah hamba memberitakan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Hikmat-Mu turun atas hamba, sehingga hamba bisa berbicara tentang kebenaran lewat kebenaran melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Jadi belum terlambat rasanya kalau saya bisa mengucapkan selamat menikmati tahun baru. Hari baru,
bulan baru, semangat baru, harapan baru di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melihat judul perikop di Mazmur 71 sampai ayat selanjutnya. Jadi judul berikutnya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Tapi saya akan kasih judul jangan takut tua. Kenapa saya bilang jangan takut tua? Kebanyakan orang-orang di masa tua itu ada yang mengatakan masa pensiun, ada yang mengatakan di mana kekuatannya sudah nggak seperti dulu lagi. Itu jelas, saudara. Jadi masa muda itu adalah kekuatannya sangat amat luar biasa. Tetapi usia-usia menjelang 50 ke atas, seperti saya 58 ini, ya terus terang banyak kekurangan, saudara. Jadi kalau keluar naik motor, kalau nggak pakai jaket, besoknya kerian. Iya. Terus eh, untuk sesuatu hal yang membutuhkan tenaga yang besar, rasanya nggak kuat. Jadi ada banyak hal di masa-masa tua itu semuanya melemah. Dan itu harus kita sadari. Lalu ada lagi masa tua, orang-orang kebanyakan merasa disingkirkan karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa masa tua itu masa dalam kesendirian, masa yang penuh kesedihan, kesepian, banyak ditinggalkan oleh teman-teman kita yang sudah berangkat duluan mungkin. Jadi ya ya sepi lah. Jadi kayak merasa disingkirkan. Jadi anak-anak sibuk semuanya mungkin, cucu-cucu juga sibuk, menantu, semuanya serba sibuk. Seolah-olah kita nggak diperhatikan. Jadi itu masa-masa tua. Jadi anak-anak kadang-kadang ada sebagian orang yang anak-anaknya membuang orang tuanya. Kadang ada yang dikasih di tempat di panti jompo dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu merepotkan alasannya. Jadi masa tua itu memang benar-benar masa yang dialami oleh Daud, masa yang Daud di masa tua sekalipun itu tetap dikejar-kejar oleh para musuhnya. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudara, kita pun akan mengalami hal yang sama. Jadi masa tua mungkin masa muda, ada sebagian orang yang masa muda itu prestasinya luar biasa. Dielulukan banyak orang, oh, disalami, dihormati. Tetapi menjelang masa tua, ya secara otomatis ditinggalkan. Karena apa? Nggak sesuai lagi. Jadi nggak zamannya lagi. Jadi kekuatan kita, tubuh kita melemah, terus pikiran kita, terus apa ya, semangat kita, semuanya melemah. Dan itu wajar. Itu kodrat manusia. Jadi menjelang tua. Jadi kenapa pada pagi hari ini saya mengungkapkan judul jangan takut tua? Karena rata-rata orang menjadi tua itu takut. Takut keriput, ya, takut banyak hal yang mempengaruhinya. Yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa di masa tua itu memang benar-benar masa yang sulit sebagian orang menerima. Tetapi ada orang yang bisa menerima. Bahkan kadang-kadang yang saya dengar ini ya, ini memang bukti kenyataan realitas sesungguhnya bahwa kalau sepasang suami istri sudah menjadi tua, terus yang perempuan mati duluan, bisa dijamin, bisa dipastikan laki-lakinya nanti akan menyusul cepat, hitungan bulan. Pasti itu. Tapi ada kebalikannya juga, saudara. Jadi lakinya meninggal, yang perempuannya masih tetap ada sampai sekarang. Itu banyak kejadian-kejadian. Seperti mama saya itu ditinggal papa meninggal tahun 2020. Sampai sekarang enjoy dia. Gak tahu kenapa. Saudara, saya kesaksian ya, satu kesaksian dulu. Bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah ditinggal istri sama anak saya, melancong ke Bali. Saya nggak, memang sengaja nggak diajak, sebab ini khusus untuk perempuan-perempuan.
3 hari 3 malam kayak ini di rumah loh. Rumah ini kayak kapal pecah kan. Jadi kalau istri biasanya menyapu, terus apa, cuci-cuci baju dan sebagainya, apa, setrika, saya nggak bisa melakukan itu, saudara. Jadi ya saya cuma apa, nyapu ya ala kadarnya gitu. Ini rasanya kok gak enak ya. Harus dipel dan sebagainya. Kalau cuci piring bisa masih. Jadi kalau malam itu, saudara, wah, sepinya minta ampun, saudara. Saya pernah mengalami itu. Sepi, nggak ada apa-apa. Tolak-toleh. Jadi kalau pagi ya juga tolak-toleh. Nggak ada yang nyiapin makanan. Nggak ada yang masak. Nggak ada yang nanak nasi. Jadi mesti harus keluar. Wah, itu sebar repot, saudara. Itu aja kadang-kadang saya berpikir, waduh, rasanya seperti ini ya. Makanya berbahagia, saudara. Masih ada pendamping di kanan kiri, saudara. Yuk, pelihara di dalam kasih Tuhan. Pelihara semuanya, disyukuri apapun yang terjadi. Saudara, kita melihat lagi ke Mazmur. Apa yang dialami Raja Daud? Bagaimana dia bisa menyikapi di masa tuanya dengan rasa syukur yang luar biasa. Dengan ucapan syukur, bukan hanya sekedar ucapan syukur, tetapi dia menyanyikan mazmur untuk Tuhan. Wow, ini loh saudara. Ini yang luar biasa. Ini kita akan masa-masa tua kita akan menua bersama ya. Kita akan belajar bagaimana sih apa rahasianya Daud sehingga masa tuanya dia tetap bermazmur, dia tetap enjoy, dia tetap merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Kita akan lihat di ayat yang 17 saya akan bacakan. Ayat yang ke-17 dikatakan, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi saya mau katakan, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan kepada perbuatanmu yang ajaib. Saudara, saudara bisa bayangkan, Daud semasa kecilnya, masa mudanya, dia terus mengenal Tuhan. Dia terus belajar, diajar untuk mengenal Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Justru dalam keadaan masa-masa tua ini, ya, seharusnya waktu dulu sebelum masa tua, itu harus saudara dan saya harus mengenal Tuhan pribadi lebih lagi. Karena apa? Daud itu mengalami berbagai peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Apakah saudara berpikir bahwa Daud langsung mencapai puncak tertinggi sebagai raja di raja atas seluruh Israel itu dengan kemudahan? Tidak. Dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang membuat keadaan hidupnya itu agak sedikit kacau. Tetapi dia tetap bersikeras bahwa Tuhan itu penolong yang setia. Makanya Daud terus bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Dia mengenal Tuhan. Saudara lihat di ayat yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah engkau meninggalkan aku. Tidak akan pernah ditinggalkan. Karena apa? Daud tahu bahwa kesetiaan Tuhan semenjak dia waktu mengalahkan Goliat dan rentetan peristiwa-peristiwa yang lain yang telah membuat Daud semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia bermasmur kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu tidak akan membuang di masa tuanya, di masa putih rambutnya. Dia akan tetap Tuhan yang tetap menyertai dia. Itu Daud, saudara. Jadi dia mengenal sejak kecil Daud siapa Allahnya yang dia sembah. Dia mengalami Tuhan terus-menerus dalam hidupnya. Meskipun diancam mau dibunuh oleh Saul dan sebagainya, ada pemberontakan oleh Absalom anaknya sendiri, ada berbagai hal yang di luar dugaan, terus dikejar-kejar, bahkan di masa tua pun dia tidak mengalami kenyamanan. Harusnya kan masa tua itu kan masa yang nyaman, menikmati. Tetapi Daud tidak, saudara. Tetapi satu keyakinan Daud bahwa oh, rambut putihku, rambut putih sekalipun, Tuhan Allahku janganlah meninggalkan aku. Dia tidak akan pernah meninggalkan dia, meninggalkan Daud. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan sejak kecil. Gitu loh, saudara. Ini rahasia. Bagaimana cara menyikapi di masa tua? Jangan takut tua.
Karena tua itu sudah pasti. Yuk kita menyikapi seperti Daud. Kita meneladani apa yang dilakukan Daud. Bagaimana sih caranya? Bermazmur, bersyukur. Sekarang kan ada apa alat-alat canggih ya, seperti bermazmur. Bagaimana sih kalau Daud waktu itu ya memang pakai kecapi ya, pakai manual, secara manual. Tetapi sekarang kan kita bisa menyetel karaoke dengan instrumen, ya, dengan lagu-lagu tertentu tanpa ada suara, terus kita yang mengisi kayak lip sync ya, kita bisa berkaraoke. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang di masa tua. Mama saya itu sampai sekarang waktu ditinggal papa, ya kesukaannya bermazmur. Jadi berkaraoke, sudah. Jadi sendirian di rumah adik saya, ya kebetulan rumahnya besar, kalau rumah saya kecil gitu ya. Jadi dia nyaman di situ. Jadi masa tuanya tetap dia melantunkan syair, bermazmur. Dan sampai sekarang ya enjoy gitu loh. Hidupnya penuh dengan sukacita. Karena apa? Dia bermazmur. Saudara tahu, Tuhan itu kan bersemayam di atas pujian umatnya. Gitu loh. Jadi kekuatan itu diberikan lewat apa? Lewat kita bermazmur. Bagaimana cara kita bermazmur kalau kita tidak mengenal Tuhan sejak dini? Kalau kita tidak dilatih mulai sekarang. Mulai Daud mengenal Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan dia. Dia pasti setia. Ayat yang ke-22, saudara. Dikatakan apa di sini? Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allah. Wow, dahsyat bukan? Daud tahu, mengenal Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang setia. Meskipun dia di masa tua sekalipun, masih tetap ada masalah-masalah yang terus merongrong dia, merongrong kerajaannya. Dia tetap yakin Allahnya adalah Allah yang setia. Sejak dia kecil sampai dia masa tua, Allahnya tetap setia. Gitu loh, saudara. Jadi di masa tua seperti ini, yuk jangan jangan terlalu risau. Biarlah itu berlalu, biarlah itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Karena masa tua itu sudah pasti, nggak bisa diganggu gugat. Bagaimana caranya supaya kita di masa tua tidak menjadi takut? Ya itu tadi, apa yang dilakukan Daud. Senantiasa bermazmur, memuji Tuhan, mengenal dia lebih jauh lagi. Loh, kita kan tahu, sampai di titik terendah pun, Allah tetap setia. Dan di masa tua pun, Allah tetap akan menggendong kita. Coba lihat satu ayat di Yesaya 46. Kita akan lihat Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan di sini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, bukankah dahsyat? Allah kita adalah Allah yang setia. Sampai masa-masa tua kita pun rambut kita memutih sekalipun, dia Allah yang tetap setia menggendong. Artinya menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau anak-anak, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu, semuanya meninggalkan kita, sibuk dengan kesibukannya mereka sendiri-sendiri, tanpa menghiraukan kita sekalipun. Hei, masih ada tetap tangan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu tetap menunjukkan kesetiaannya. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Waktu kita bermazmur, waktu kita menyanyikan satu pujian, waktu kita menyembah kepada Tuhan. Apakah Allah tidak hadir? Allah Tuhan bersemayam di atas pujian umat. Artinya apa? Dia tetap hadir. Dia akan memberikan kekuatan. Meski kekuatan kita berkurang sekalipun. Segalanya serba berkurang. Jangan takut tua. Yuk, kita sama-sama menua bersama. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menikmati hadiratnya, bernyanyi, bermazmur seperti Daud. Wow, yakin dan percaya, masa tuamu tidak akan menjadi masa yang penuh kesepian. Masa tuamu tidak akan menjadi masa yang merasa disingkirkan.
masa tuamu tidak akan merasa disia-siakan. Tetapi justru di masa tuamu, Tuhan akan memelihara engkau, akan tetap menggendong engkau. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Makanya pengenalan Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Terus menerus. Seperti kita mendengarkan firman setiap hari, ya, kita mendengarkan firman di gereja dimanapun kita berada, kita berdoa, kita memuji, kita beribadah kepada Tuhan. Yuk lakukan itu terus menerus. Karena apa? Dampaknya, faedahnya itu di masa tua. Ada orang-orang tertentu di masa tua merasa disingkirkan, merasa tidak nyaman, merasa kesepian, merasa tidak berfaedah dan hidupnya tidak berguna. Jangan sampai seperti itu, saudara. Tetapi yuk belajar seperti Daud. Hidupnya semakin tua, semakin berarti. Hidupnya semakin tua, semakin mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia di dalam kehidupan sehari-hari menjelang tua. Saudara, di sini saya mencatat bahwa tubuh melemah adalah kesempatan untuk mencari kekuatan kekal Allah. Rambut putih adalah tanda fase lebih berhikmat. Yuk, rambut putih adalah mahkota. Rambut putih yang saya rambut uban ini sudah mulai banyak. Jadi, nggak saya semir, tak biarkan. Karena memang tua, ya, ngapain lagi? Yuk, kita menua bersama. Kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan, kita berfellowship bersama, kita menyembah Tuhan, kita bermazmur untuk Tuhan. Ya, kenapa enggak? Apa yang dilakukan Daud? Bisa kita lakukan kok. Tergantung kita. Mau apa enggak? Tergantung kita. Mau berfaedah hidup menjelang masa tua atau tidak? Itu tergantung kita. Makanya hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengenal Allah lebih jauh lagi, lebih baik. Untuk apa? Memberikan dampak yang luar biasa di masa tua. Masa tuamu tidak akan menjadi masa tua yang kesepian. Masa tuamu tidak akan merasa disingkirkan. Masa tuamu tidak akan merasa dibuang. Tetapi masa tuamu semakin berarti, semakin punya hikmat, semakin memberitakan kabar baik untuk anak cucu kita, memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan, supaya masa tua jangan takut tua. Sekali lagi, terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Daniel buat firmannya pagi hari ini ya. Kalau ini tadi Cik Susan ya, sampaikan jangan takut tua Amin. ya. Cuman karena memang tua itu adalah kodrat ya. Tidak ada yang bisa menolak masa tua. Setiap orang pasti ujung-ujungnya tua. Saya tidak pernah menemukan namanya awek muda ya Pak Daniel ya. Kalau awek muda mungkin ada, tapi kalau tua itu berpengaruh kepada umur gitu Iya. ya. Amin. Tapi kita yang bisa kita ambil hikmatnya tadi bagaimana Daud ya sejak masa kecil sampai tua ya gitu ya. Dia selalu hidup bersama dengan Tuhan ya, mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia selalu hidup menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Bahkan dia bermazmur, bernyanyi, bahkan dia juga mengucap syukur. Sekalipun dia mengalami namanya tadi kan yang disampaikan Pak Daniel, dia itu hidupnya bukannya langsung enak ya. Tapi dia mengalami suatu pergumulan yang begitu besar. Bahkan dia dikejar, diburu, ya bahkan mau dibunuh gitu ya. Bukan suatu hal yang gampang. Mungkin masalah setiap kita di sini. Apakah kita belum tua, apakah sudah tua juga? Punya setiap pergumulan, punya setiap permasalahan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita merespon itu? Nah, ini hal yang luar biasa. Kita respon dengan mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus pasti selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Itu yang mungkin boleh kita ambil remanya ya. Sekalipun kita sudah tua, ya selagi ada kesempatan, mari kita semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktunya.
ya, tapi kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Kita diingatkan kembali Pak supaya kita selalu memberikan, kita bermanfaat, kita berguna, dan kita boleh memberitakan kabar sukacita yang Tuhan rindukan supaya kita bisa sampaikan kabar sukacita yang begitu luar biasa. Sekalipun kita sudah tua, tapi jangan dibatasi oleh usia kita yang tua, gitu ya. Ya Pak, untuk doa bangsa dan negara, saya serahkan kepada eh, Bu Vivi. Bisa dibantu Bu Vivi? Bisa, Pak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang luar biasa Kau sampaikan untuk kami semua. Dan juga saatnya kami akan berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu ada atas Indonesia, di mana Tuhan negeri kami, di mana kami tinggal ini Tuhan, kami mau berkati. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong bangsa kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati negeri kami Tuhan, dengan orang-orang, dengan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh Engkau berkati Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, yang mana mereka akan memerintah negeri kami Tuhan, sehingga negeri kami Tuhan boleh semakin hari semakin maju, semakin hari semakin beribadah kepada Engkau, semakin hari semakin dipulihkan, baik secara ekonomi, baik secara uh, apapun itu Tuhan yang membutuhkan pemulihan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Indonesia di hatimu, Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Tuhan, kejahatan semakin menurun Tuhan, dan Engkau semakin luar biasa Tuhan ada di negeri ini. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia tidak berhenti untuk berdoa buat bangsa kami Tuhan, di mana kami tinggal. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, ada pemulihan, ada jiwa-jiwa yang sungguh diberkati ada di Indonesia ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Vivi. Kita masuk breakout room ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Pak Kimin? Nah, itu ayamnya siapa itu? Woi, suaranya ya. Ambulane keliling. Ya, Hilang keliling ay. iya. Sudah minum kopi kah Pak Titus, Pak Daniel? Pak Yusuf, minum Ya, kopi dulu. ya. Ini ada kopinya Pak ini loh. Tuh. Wow, keren Pak Yusuf. Iya. Ternyata Iya, tapi Pak Yusuf ya, masa tua itu nggak boleh ketinggalan sama kopi ya. Nggak boleh Pak. Orang tua-tua itu jangan sampai ketinggalan kopi. Tuh, kopi Pak pendamping yang Yusuf setia. merapat, Pak Yusuf merapat. Ya, nah itu Pak Titus itu juga. Ternyata Pak Titus ini tukang kopi juga ya. Pak itu di samping tukang kopi juga tukang geprek Pak. Nah itu makanya. Luar biasa semuanya ini ya. Tukang kopinya senggol-senggol itu. Pak Heri Ya, Pak udah di Giminnya. rumah ya? iya, Wah, puji puji Tuhan. Tuhan. Ibu gimana Pak kondisinya sekarang? Ya doakan aja. Ini masih belum stabil, Bu. Ya, Oh, belum stabil ya. Nggak apa-apa. ya belum stabil dalam masa pemulihan. Ya, masa pemulihan ya. Ya, ini. Ya, Itu ya. dipasang ring gitu Pak ya. Iya betul, Bu. Iya, iya. Keluar dari ICU toh Pak? Iya, Di rumah Pak ya. sudah di rumah ini, sudah dari ICU terus tempo hari pulang. Oh, puji Tuhan. Oh, iya iya. Tapi memang harus di ICU kok Pak ya. Habis pasang ring itu Iya harus. betul, untuk monitor Iya. semuanya, ya. Kan Iya. habis operasi kan harus. Pasang ring berapa Pak? Satu, puji Tuhan. Satu. Ya, satu. Ya. Oh ya, ya. Tidak terlalu berat lah ya. Ya, puji Tuhan. Itu kan kayak ada yang buntu ya Pak ya salurannya. Ya, betul, ya. Sehingga diberi cincin gitu. Iya. Iya. Bersyukur semuanya selesai. Ya. Ya. Ini adalah pemulihan ya Pak ya. Iya. Ini pemulihan. Kopi atau gimana kok bersembunyi? Suaranya Pak Ronald copot ya. Sembunyi siapa itu? Kalau Pak Titus tidak sembunyi itu, minum kopi di belakang cangkir itu. Ya. Itu kalau ngopi nggak pernah ngajak-ngajak Pak Yusuf. Nah itu hebatnya Pak Titus itu Pak. Nek ngopi tidak pernah ngajak. Kalau ketawa toh kita diajak. Nah, kalau ketawa diajak, kalau kerja bakti ngajak, tapi kalau pas Iya. ngopi nggak ngajak-ngajak. Iya, dia sembunyi di belakang cangkir dia. Ini besaran Pak Yusuf. Oh, cangkirnya itu luar biasa, Bu. Jangan nomor-nomor deh ya, jangan nomor-nomor doang. Iya. Nah. Ke Bu Ana. Bu Ana, selamat tahun baru. Ya, Bu Ana selamat pagi. Merahnya nyala jelas katanya. Nah. Ini anu lagi, gambarnya mati lagi. Suaranya nggak jelas kalau kameranya nyala. Oh, Iya. iya. Itu dari sinyalnya HP itu. Tapi dia tapi kan Bu Ana satu tempat sama Pak Daniel. Pak Daniel itu kameranya nyala tapi suaranya jelas. Oh, enggak boleh Pak. Itu jaringan sendiri-sendiri Pak.
Oh, rebutan berarti rebutan. Iya, iya. Jadi harus salah satu. Ustaz, Iya saya kan? ini orangnya jelas. Ya, Loh, Pak Daniel tua-tua kan semakin menjadi-jadi. iya. Pak Wah, Daniel ini belum tua, Pak. Masih awet muda toh. masih awet muda. iya, Karena Pada cuma Pak rahasianya Daniel cuma itu loh. sering sering selfie, Pak Yusuf, Pak Ronald. Harus Iya. sering selfie. Iya, harus Jadi sering-sering harus selfie. Nanti Pak Titus selfie-selfian, Pak. sering ketawa ke TV sendirian. bahaya lah Iya. sendirian. Bahaya. Ya apa-apa, ketawa sendiri asal jangan dibawa rumah sakit jiwa ya. Bagaimana nggak ketawa ke TV sendiri? Karena selfie itu kan sendirian saya. Iya. Kadang-kadang saya Oh berteriak iya. sendiri. Berteriak sendiri. Be strong in the Lord. Ada orang komentar, ini lagi kok teriak-teriak di tengah-tengah apa Lapangan. sungai Hutan. seperti itu sendirian. Gak bahaya tak dari. Ayo, Bu Pipi. Kamera dibuka, kita foto dulu. Pak Daniel, mamanya usia berapa Pak Daniel? Ya hampir Nah, 85, 9, Difoto 85 Pak ya. Yusuf. Oh iya, iya. Masih ayo sehat ya? difoto dulu, ayo. 85. Sehat ya Pak ya? Tapi hidupnya enjoy. Oh iya, aku sih nggak tahu Sering dong. karaoke dia. Sering Oh karaoke. Ayo difoto supaya yel. iya, iya. Iya bagus Bu Benda. Itu untuk Iya. menetralisir supaya kerut-kerut tua itu nggak kelihatan. Jadi Iya, iya, meskipun iya. tua tapi hidupnya sukacita gitu loh. Iya. Iya, Iya, sama. begitu kan. Ayo difoto Pak Yusuf. Pak Yusuf nggak Pak kelihatan Yusuf mau wajahnya. jadi tukang foto kayaknya. Itu lagunya lagu apa Pak? Campur-campur. Apa? Lagu rohani macam-macam. Iya lagu rohani. Oh, Lagu selalu yang lagu rohani. lama-lama. Iya, senangannya lagu rohani dia. Oh. Jadi kalau nyetel ya senangannya Philip Mantova untuk Firman itu kemenang dia. Ngefans ya. Iya. Ayo kita tutup ya. Yo, ini mau tak foto kok, nggak mau ini. Oh, saya bukan nos, nggak bisa. Pak Tus, difoto Pak Tus. Jangan guyu tok ae. Ayo difoto Pak Titus. Wes. Ya udah kita tutup ya. Kita yel-yel dulu. Ini Pak Yusuf lagi keluar nih jadinya nih. Ayo Pak Daniel, yel-yel Pak. Biar semangat. Ayo. 1, 2, 3. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, silakan Pak Yusuf dibawakan doa. Mute-nya belum dibuka Pak Yusuf. Iya. Ya. Mari Pak, kita doain berdoa. Bu Yulis ya Pak masa pemulihan. Iya, betul. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur, memuji menyembah kepadamu, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah dibentangkan dan kami semua diberkati diurapi oleh kasih dan pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami mensyukuri apa yang ada pada kami naikkan syukur hanya kepada Tuhan Yesus, terutama kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit, secara khusus untuk Bu Yulis yang sudah pulang dari rumah sakit dalam tahap pemulihan di rumah. Tuhan menolong, Tuhan menyertai agar apa yang menjadi keluhannya itu dapat dipulihkan dan disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Berikan hikmat dia Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Demikian pula anak, suami, Pak Heri, Engkau menyertai, menolong, memberkati keluarga ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa untuk Sean, Engkau mengurapi dia dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepadanya, supaya Sean juga ini beroleh kasih daripada Tuhan. Dia boleh disembuhkan, dipulihkan, agar beraktivitas sebagaimana usia-usia bantarannya.
Karena anak-anak ini dalam masa-masa yang indah untuk menikmati masa muda mereka. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, Engkau akan menolong memberkati dia. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh supaya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Beliau juga sakit, Tuhan berikan kekuatan pertolongan untuk menjalani hidup ini, supaya apa yang menjadi pergumulannya juga dapat dipulihkan dan disembuhkan, khususnya untuk sakit ginjal. Jamahan tangan kasih Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Keluarganya yang kau memberkati dia. Yang juga berdoa untuk Pak Nathanael yang sakit juga, Tuhan kiranya Engkau memulihkan, menyempurnakan apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga ini. Khususnya Ibu Ipon diberikan hikmat agar semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin setia untuk menjaga dan memelihara suaminya agar perawatan itu berjalan maksimal, agar dia boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Gimin. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menolong menyertai Pak Gimin dalam pemulihan, kekuatan, pertolongan hanya berasal daripada Tuhan. Supaya Pak Gimin semakin hari semakin disembuhkan. Demikian pula Pak Lukas, Engkau menolong menyertai Pak Lukas dalam keseharian dia, kekurangan dia, keterbatasan dia yang sering sakit juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya baginya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Daniel beserta dengan Ibu Ana dan anak-anak. Tuhan menolong memberkati dengan penuh kasih sayang dan pertolongan Tuhan semata. Dan juga teman-teman kami yang lain. Pak Budianto beserta dengan Ibu, Pak Indrawan beserta dengan Ibu Pipi. Dan juga Pak Ronald dengan suaminya, Pak Ronald dengan Ibu Penda. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan hamba sendiri beserta dengan keluarga. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus yang akan menolong menyertai kami, supaya kasih setia Tuhan itu benar-benar menolong memberkati kami dari setiap pergumulan demi pergumulan yang kami lewati. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya untuk keselamatan jiwa-jiwa kami dan kekuatan yang berasal daripada-Mu yang akan menuntun pimpin kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dari setiap anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dan berdoa. Berdoa untuk teman-teman kami agar mereka dapat mengambil bagian besok hari. Pertama untuk Pak Eko sekeluarga, Ibu Jenny juga Tuhan lindungi, Ibu Mia dan juga Pak Yongwi, dan masih banyak teman-teman kami yang tidak mengambil bagian bersama dengan kami. Hari ini kami berdoa menyerahkan tangan Tuhan, penyertaan-Mu menolong memberkati mereka. Dari saat ini sampai selama-lamanya kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Makasih. Amin. Terima kasih ya. Sampai jumpa besok ya. Daniel, terima kasih Pak Yusuf. Sampai ketemu besok. Ya, Oke. semuanya. Semua dan berkati. Ya, selamat beraktivitas. Yes. Matur nuwun sedaya Gusti berkahi. Amin. Tuhan Amin. berkati Pak. Ya, saya tutup ya. Tuhan Yesus berkati semuanya ya. Thank you, Pak Ya. Ronald.